Amma ba'du, la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 7 Tambun Selatan, Bapak Hari Susanto SSI FPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf SMA 7 Tambun Selatan, Bapak Ibu Guru SMA 7 Tambun Selatan beserta PU dan semua karyawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, Tuhan pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya, yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beruntai dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara rapat dinas kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan melanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Sidik SPD, yang akan melanjutkan surat Al-Hasyr ayat 18 sampai ayat 20. Kepadanya kami persilakan. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم Video untuk Samuel Semanju. Kepada yang berhubungan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para wakil kepala sekolah SMA Negeri Tambun Selatan, yang terhormat Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 7 Tambun Selatan, alhamdulillah puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam kegiatan webinar komunitas belajar kita, Kombel SMA 7 Tambun Selatan, yang dalam hal ini tema kita tentang diseminasi budaya disiplin positif. Bapak dan Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa SMA Negeri 7 Tambun Selatan sudah memiliki komunitas belajar. Perlu saya ingatkan sebenarnya untuk apa sih komunitas belajar itu berdiri. Dari dua katanya saja kita sudah bisa menebak mungkin ya. Komunitas itu kan sebuah perkumpulan. Perkumpulan untuk apa? Perkumpulan untuk belajar bersama. Yang belajar siapa? Bukan siswa sebenarnya, melainkan ya kita semua, yaitu guru. Dalam hal ini tentunya untuk apa? Guru belajar untuk peningkatan kompetensi kita semua, kompetensi guru. Di mana dengan komunitas belajar itu kita bisa berdiskusi, meningkatkan kompetensi, membangun budaya belajar bersama, yang tentunya diharapkan dampaknya ke depan akan dirasakan oleh peserta didik kita. Bapak dan Ibu, ada banyak penelitian di luar sana yang tentunya tidak perlu saya jelaskan, Bapak dan Ibu bisa googling sendiri, bahwa ternyata komunitas belajar ini salah satu hal yang cukup efektif dalam membangun budaya belajar. Tentunya kalau saya berikan contoh, misalkan Bapak dan Ibu sedang merencanakan sesuatu, yuk kita ngumpul dalam sebuah komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu dibangun bukan sesuatu yang resmi amat gitu. Bahkan kita ngumpul ngobrol pun itu sudah bagian dari. Nah itulah sebabnya disebut komunitas belajar. Jadi sebuah kelompok belajar yang berdiskusi terkait dengan banyak hal tentang kegiatan pembelajaran. Bapak dan Ibu, dalam komunitas belajar juga tentunya
ada banyak ide-ide yang dapat terkumpul dari beberapa pihak sehingga akan tercapailah baru, seperti misalkan Bu Ade ini yang terpikir untuk bagaimana membuat kelas linguistik untuk kelas bahasa dan sebagainya. Atau mungkin Bapak dan Ibu dalam sebuah komunitas belajar berkumpul bersama memiliki kesepakatan, wah kita sama-sama nggak tahu tentang suatu hal ini, misalkan ya. Gimana sih kayak tema kita hari ini adalah tentang disiplin positif. Bagaimana sih kita ingin membangun sebuah disiplin yang baik di sekolah ini? Itu kan muncul idenya dari suatu kelompok komunitas belajar sehingga diusulkanlah kepada pihak sekolah untuk kegiatan yang sifatnya realisasi dari komunikasi itu. Ketika berkumpul dalam sebuah komunitas belajar, ada banyak hal yang tidak diketahui menjadi diketahui. Juga ide-ide inovasi, ide kreatif lain dan media dengan Canva oleh Ibu Anjay. Informasi inovasinya tidak hanya di sekitar daerah SMA 7 Tambun Selatan, tapi juga keluar ke sekolah luar. Sekolah-sekolah lain sudah memulai, kita belum. Kenapa tidak pede saja, gitu ya? Karena siapa tahu kita memang akan lebih baik dari yang ada di luar sana. Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berkomunikasi, mungkin dua orang yang ingin menyampaikan seperti apa sih harapan Bapak dan Ibu terkait dengan komunitas belajar yang ada di SMA Negeri 7 Tambun Selatan ini agar menjadi lebih baik, agar pengembangan kompetensi Bapak dan Ibu bisa diwadahi oleh komunitas belajar SMA kita ini. Langsung saja mungkinnya saya tidak perlu melalui pembawa acara. Jika Bapak dan Ibu ada usulan atau apapun bisa kami sampaikan pada kesempatan sekarang ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini saya ingin menanyakan tentang komunitas belajar itu, Pak. Apakah dalam satu sekolah itu boleh mengadakan lebih dari satu komunitas belajar? Seperti yang kemarin diseminasi sebenarnya itu kan PP-nya menganjurkan untuk membuat komunitas belajar lagi. Sedangkan kita di sekolah sudah punya komunitas belajar. Apakah bisa seperti itu? Mengadakan komunitas belajar dalam satu sekolah? Ketika ditanyakan apakah boleh membuat komunitas belajar yang lain, itu ya silakan saja. Kenapa? Karena gini, beberapa pertemuan termasuk yang terakhir dari Balai Guru Penggerak ketika kita ngobrol dengan Pak Wijo itu mengatakan bahwa ya silakan aja buat kombel lagi misalkan internet antar pelajaran. Saya membayangkannya ketika kombel kita itu SMA 7 Tambun Selatan itu kan belum spesifik ke dalam teknik langsung. Misalkan kalau Bapak dan Ibu guru fisika adalah ngumpul jadi satu, bikin komunitas sendiri, tentunya akan lebih khusus lagi membahas dengan tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran fisika. Itu akan lebih mengena dan tujuan ke peserta ini saya pikir itu akan lebih baik lagi. Jadi tidak dilarang. Bahkan di SPM pun bisa lebih dari satu, gitu. Bapak Ibu, sebelum ini seperti itu. Atau ada yang mau sampaikan lagi? Ya. Baik Bapak dan Ibu, selain itu juga saya ingin menyampaikan terkait dengan budaya disiplin komunitas belajar SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyebarkan pemahaman dan persamaan hal budaya positif. Karena harus dari Bapak Ibu harus dari. Nah kita SPG, kita punya kepala ekor. Oke, example. Punya kepala ekor. 257
Selanjutnya konsep inti, motivasi perilaku manusia, ketiga restitusi, nilai kebajikan posisi power. Di antara 8 kalimat ini, manakah hal baru menurut Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Kemudian posisi keyakinan kelas. Selanjutnya sudah dijawab. Restitusi. Yang sering kepada manusia. Oke, kalau begitu ada yang bisa menjawab antara kedelapan ini. Apa yang dimaksudkan perubahan paradigma yang Anda ketahui tentang kalimat ini apa aja? Boleh Mari coba? Ya. Iya. Ada yang mau coba? Nggak apa-apa, itu silakan Bapak. Itu Apa ya? Buat jadi paradigma itu adalah sebuah kegiatan, sebuah hal, segala perilaku manusia yang sudah mengakar ke dalam kehidupan sehari-hari, ke dalam budaya dan sebagainya. Jadi kalau perubahan paradigma belajar berarti perubahan yang signifikan yang bisa merubah segala hal, kebiasaan-kebiasaan belajar yang biasa kita lakukan menjadi suatu perubahan baru yang cukup signifikan yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Demikian yang saya baca. Bapak ada satu slide lebih. Ya, biar sama-sama memahami. Oke, biar kita sama-sama memahami sebenarnya begini Bapak Ibu. Di sekolah kita tidak ada semuanya itu yang bisa berdiri sendiri. Semuanya itu harus bersatu. Karena jika satu tidak bisa membersihkan debu. Tapi jika bersatu, skill dan ilmu akan habis oleh satu. Mari kita belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Pesek, bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi. Sehingga apabila selagi belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar pada sila yang sering kita gaul-gaulkan. Nah, itu yang dimaksudkan paradigma baru, perubahan. Jadi kita membuat pembelajaran atau perubahan ya Bapak Ibu ya. Iya. Next. Kira-kira ada yang hafal lagunya? Mari dong kasih contoh dong. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila berada pada Tuhan yang Esa. Itu udah
jati dirinya tercela diri. Jika Pancasila merupakan ideologi bangsa, maka profil pada Pancasila adalah ideologi dari tercela diri. Kita sebagai seorang seyogyanya, selayaknya menanamkan dan mengamalkan, melaksanakan misi profil pelajar Pancasila, bukan hanya menghafal. Tapi Bapak Ibu setuju? Setuju Bapak Ibu? Oke. Next. Terkadang banyak Bapak Ibu maaf sebelumnya terjadi mispersepsi tentang teori kontrol. Pernahkah Bapak Ibu merasa bahwa saya sudah mampu mengontrol siswa? Pernah? Murid itu sama saya takut. Nah, pernah? Kemudian dengan cara saya menolak, murid akan berkasihan dengan saya. Pernah? Itu salah satu mispersepsi tentang teori kontrol. Kita lihat ilusi mengontrol murid. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan itu ada sebuah ilusi, sebuah mimpi. Jika hanya mimpi, kalau kita bangun yang terjadi apa Bapak Ibu? Hilang. Itulah yang kita terjadi. Oke? Bagaimana kita ada pertanyaan dari yang pojok sana tentang ilusi kontrol dulu? Tahu ya Bapak Ibu ya? Jadi intinya kalau kita bermimpi saat bangun maka akan hilang. Jadi apa yang kita katakan kepada peserta didik hanya sebagai jalan biasa aja, hanya sebagai mimpi. Kamu sekarang belajar, kamu harus dilihatin, kamu percaya ini. Saat ini dilakukan. Begitu kita keluar dari begitu peserta didik keluar dari sekolah, dia akan mengingat apa yang sudah kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan ilusi. Kemudian di sini juga dikatakan ilusi bahwa semua pengetahuan efektif dan bermanfaat. Tidak semua seperti itu. Jadi yang saya sampaikan. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah maupun membuat kesalahan itu terjadi pada guru yang memang suka memperlihatkan emosi yang membuat anak itu sedih dengan kesalahannya. Itu juga merupakan ilusi ya Bapak Ibu ya. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Biasanya kalau zaman dulu namanya otoriter ya. Itu terjadi pada orang tua zaman dulu. Sekarang memang kita tidak boleh seperti itu. Kita harus mengikuti karakter daripada peserta didik. Mengubah para stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau dulu namanya stimulus respon. Sekarang pendekatan teori kontrol. Ya. Di stimulus respon, realitas kebutuhan itu terjadi untuk kita semua. Realitas atau kebutuhan kita sama, itu stimulus respon. Tetapi teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Masing-masing anak memiliki berbeda.
better. Karena dia sama dengan hidupnya. Iya, benar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian semua orang di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Benar? Kita lihat sama Bu Windy ya. Coba Bu Windy bisa jelaskan bacanya bahasa Indonesia. Coba buat Bu Windy. Ya kita mencoba. Suara Bu Windy lebih betul dari saya. Nomor 3, kita mencoba. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau riwayat maupun ancaman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan dalam perubahan perilaku ke dalam arah yang lebih baik. Adakah yang tahu perbedaan intrinsik dan ekstrinsik? Ekstrinsik. Ada yang tahu? Ayo boleh menjawab? Apa yang dimaksud dengan intrinsik dan ekstrinsik? Bahasa Indonesia bisa boleh.
ada sorry, mohon maaf, ini 5 kebutuhan dasar manusia tidak terbuka. Ini apakah darinya atau bagaimana? Saya jelaskan ya Bapak Ibu. Motivasi yang sampaikan dari dalam bahwasanya motivasi berasal dari diri. Iya kan? Misalnya gini, saya memakai helm. Tujuannya untuk apa Bu Yani? Melindungi kepala. Ada di? Bapak? Kemudian dari tilang. Ada yang lain? Jika dari dalam sendiri, bahwasanya kita pengen selamat. Itu ada dari dalam diri. Tapi kalau yang ekstrinsi, benar yang seperti disampaikan Bapak, bahwasanya dia tidak ditilang. Itu adalah salah satu contohnya. Next. Nah ini teman Bapak Ibu, mana yang perlu dilakukan? Boleh angkat tangan? Dan 3 kebutuhan dasar ini, cara penggunaannya 1 keuntungan, 2 konsekuensi dan eksekusi. Manakah yang perlu dilaksanakan? Kenapa? Jawab. Luar biasa, karena membuat badan luar biasa ya. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis, itu hukuman. Kemudian konsekuensi, selama ini kita kalau bilang konsekuensi sebenarnya itu juga tidak boleh dilakukan. Berencana disepakati sesuai peraturan, betul nggak? Murid tetap dibuat tidak nyaman, kita perlu selalu memonitor murid. Yang harus kita lakukan adalah penggunaan restriksi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini 5 posisi kontrol guru, yaitu untuk memantau, menang, membuat agar salah dan manajer. Menurut Bapak Ibu, berkaitan dengan restitusi segitiga tadi, kira-kira mana yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk melaksanakan disiplin positif? Ada yang mau jawab mungkin? Dari pojok sana mungkin ada yang mau jawab? Oh Bu Dimas, coba Bu Dimas, dulu deh Kak Ayu Bu. Di antara 5 ini tulis itu yang mana Bu? Oh berarti Bu. Oke. Berarti Bapak mohon besok kalau kurangnya tidak masuk kelas, buku saya Kak. Boleh disuruh pacaran kami yang ada kami janji ya. Pemantau, kalau pemantau. Oke, ada lagi? Membuat gerak teman manajer yang benar dihayat ya Bapak Ibu. Di sini semua benar, tapi ada yang lebih terbaik untuk anak-anak kita semuanya. Contoh pengukur, kalimatnya seperti ini. Kamu harus membersihkan koridor kelas, lari keliling lapangan sebanyak 2 putaran. Itu pengukur. Contoh kalimat pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah dan kamu tahu konsekuensinya kan? Sekarang kamu tahu pengalaman dulu, setelah itu kamu boleh masuk kelas dan jangan diulangi lagi. Pemantau harus ya. Tapi kita lihat apakah itu boleh kita gunakan atau tidak. Teman, ayo dong, kamu pada ibu bahwa kamu tidak akan terlambat lagi. Oke, itu kalau tepati janji kamu agar tidak terlambat. Lalu membuat merasa bersalah. Sudah berkali-kali kamu janji sama ibu loh, tetapi masih saja kamu kurang keselamatan itu. Kamu tahu nggak? Kamu sangat kecewa dengan tindakan. Itu membuat merasa bersalah. Di antara tempat ini kenapa digabungkan? Karena sesungguhnya kita sebagai
Jadi kita tanya dia, kita tanya dulu kesadaran dia, setelah itu kita kembalikan ke dia agar dia dapat memahami kesalahan. Di sini ada banyak contoh kalimat kontrol apakah aku seperti ini ya Bapak Ibu. Ini salah satu contoh yang kamu tidak pernah melakukan yang lain. Ayo lakukan demi Bapak Ibu seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini keyakinan kelas. Ada yang bisa menjawab? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada? Karena boleh diulangi Ibu palingnya. Ya, ini kebetulan kami kira-kira kelas ini saya buat catatan di kelas saya di kelas 33. Kira-kira kelas itu adalah kesepakatan bersama tentang hal-hal baik dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kelas, sehingga mereka sepakat bahwa apa yang mereka sepakati tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas. Dan ini terlihat di akhir tahun ajaran ini kami yang ini merasa positif ketika ternyata di balik welnya wali kelas saya itu ternyata maksudnya tuh seperti ini gitu. Akhirnya kami mengalami perubahan di kelas 11 dan kami mengalami perubahan dari kelas 10 sampai di kelas 11. Pembinaan disiplin, pembinaan menjaga kebersihan, dan itu diawali dengan pembentukan keyakinan kelas. Oh ya, ayu ya, baik. Oke, keyakinan kelas. Keyakinan kelas benar yang disampaikan oleh semuanya. Sangat benar sekali. Tetapi keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Kenapa dikatakan keyakinan kelas? Saya juga baru mempelajarinya pada saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Sebelumnya saya tidak tahu apa itu keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang baik yang kita buat
Sebelum saya sampai ke sedikit diskusi, Bapak Ibu guru saya harapkan di sini mulai besok dapat membuat keyakinan kelas. Saya mohon dukungannya dibuat keyakinan kelas, divideokan, benar ya? Iya benar kan? Iya benar. Dibuat keyakinan kelas dan mohon divideokan hasilnya apa? Dari situ sebentar bisa dilanjutkan. Kami sebenarnya bisa kasih tahu keyakinan kelas nanti ya? Bisa? Oke ya, lanjutkan. Nanti bisa diserahkan ke guru BK. Dari guru BK diserahkan ke kurikulum. Dari kurikulum diserahkan ke kepala sekolah, lalu terbentuklah sebuah budaya disiplin positif sekolah. Salah satunya adalah segitiga restitusi. Benar tadi pertanyaannya apa yang dimaksud segitiga restitusi? Bisa bantu dibacakan? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bacanya soalnya mana ya? Oh, bagiannya. Oke. Bisa dilanjutkan? Cara melaksanakan segitiga restitusi itu ada cara apa? Yang pertama menstabilkan identitas. Silakan. Oh, please close the door. Emang Bapak Ibu guru Asman Juni luar biasa bahasa Inggrisnya ya. Oke. 3 langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Pada saat anak membuat kesalahan, langsung disebar sama guru BK. Bisa dibantu dibacakan tolong Bu Guru. Oke. Di sana nggak kelihatan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan juga menstabilkan identitas. Oke, terima kasih Bu Ning Mas. Oke, next Bu Astri. Menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah berdasarkan membuat kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran. Jadi saat yang membuat kesalahan, kita menganggap bahwasanya anak tersebut membuat sebuah proses pembelajaran. Yang pernah menghakimi Bapak Ibu, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu kalimat yang kita sampaikan. Next. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan. Kalimatnya contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu
bangga karena kamu ini sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu bagi kamu. Itu validasi bicara yang salah. Kalimatnya tidak pernah ada kalimat itu. Next. Dan menanyakan keyakinan kelas. Sesuai prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam. Jadi apa keyakinan kelas kita pada saat anak berdoa? Sebenarnya apa yang disepakati bersama? Kita kembalikan ke tadi. Seperti apa gambaran doa yang tidak menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu yang harus dilakukan sebagai seorang pendidik. Itulah ketiga restitusi. Jadi ketika anak buat kesalahan, jangan langsung menghakimi doa ini. Kita harus melakukan tiga tindakan tadi. Kira-kira, next. Oh masih ada ini. Ada yang hafal 3 langkah dalam pembuatan ketiga restitusi. Ada yang menjawab dari kelompok ini? 3 langkah dengan dibacakan bahasanya. 3 langkah dalam melakukan restitusi. Ayo Bapak Ibu, belum ada satu belum? Segitiga. Berani. Pertama, menstabilkan aktivitasnya. Kedua, validasi program kesalahan. Ketiga, keyakinan, membuat keyakinan. Ya, seperti sudah pengalaman yang saya sudah sampaikan, saya berharap guru-guru semampu ini melakukan paradigma perubahan, melakukan paradigma pembelajaran agar menjadikan disiplin kelas sebagai budaya positif sekolah. Dari sekarang mulai besok mohon kerjasama dari kalian semua untuk membuat keyakinan kelas. Bisa divideokan hasilnya apa, lalu bisa dikumpulkan kepada guru BK. Dari guru BK nanti bisa dikolaborasi dengan kurikulum kesiswaan dan bisa langsung ke kepala sekolah untuk membuat sebuah budaya disiplin positif sekolah. Sebelum saya tutup, kita ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Bu Ani. Kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Anjani, yaitu materi adalah tentang budaya disiplin positif. Di sini saya sudah meringkas beberapa materi yang tadi sudah disampaikan, yaitu budaya disiplin positif adalah pendekatan yang mengutamakan penghargaan dan dukungan daripada hukuman untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Ini mencakup komunikasi yang jelas, empati dan konsistensi dalam menerapkan aturan. Fokusnya adalah pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional melalui contoh dan pembinaan. Disiplin positif mendorong individu untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, mengembangkan rasa tanggung jawab, dan meningkatkan hubungan interpersonal yang sehat. Dengan demikian, lingkungan yang lebih aman, mendukung dan produktif tercipta, memfasilitasi pertumbuhan pribadi dan kolektif seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih. Bisa ulang setelah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum saya tutup diskusi ini, karena untuk persiapan waktu dan waktu sudah sore, saya ingin berpandu. Buah anggur, buah pepaya. Buah salak, buah pisang. Ya, terus kalau Bapak Ibu nama buah-buahan yang adalah budaya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai pengajar dan pendidik di SMA 7 Tambun Selatan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Desak Anjani atas ilmu yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Mariani. I teach math lesson in SMA Negeri Tambun Selatan. Telah menyaksikan diseminasi disampaikan oleh Ibu Desak Anjani tentang budaya positif dan kegiatan kelas. Saya mendapatkan sebuah ilmu baru bahwa ternyata sebagai pendidik kita harus membuat kesepakatan yang diyakini akan disepakati oleh kita sebagai guru dan juga para peserta didik. Kegiatan kelas dibuat agar proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan kondusif dan menyenangkan. Thank you Bu Desak Dewi Anjani for your presentation. Kedepannya saya akan mencoba membuat kegiatan kelas dengan para peserta didik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Novia Sarin, rekan dari Ibu Desak Sri Dewi Anjani. Setelah saya mendengarkan pemaparan dari Ibu Desak Sri Dewi Anjani tentang disiplin positif, saya merasa tertarik dan tertantang untuk mengajak peserta didik saya membuat kegiatan kelas karena menurut saya itu bisa membantu pembelajaran itu berjalan dengan efektif dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gita Mutia Pusita. I am English teacher at SMA Negeri Tambun Selatan. Setelah saya mendengarkan pemaparan tentang disiplin positif dan keyakinan kelas yang disampaikan oleh Ibu Desak Anjani, saya menjadi termotivasi untuk mencoba menerapkan apa yang sudah saya dapatkan dari Bu Anjani kepada kelas yang saya ajar, yaitu kelas 11 IPS 3. Dan saya harapkan ke depannya guru-guru yang lain juga akan mencoba untuk menerapkan apa yang sudah disampaikan Bu Anjani, yaitu tentang disiplin positif dan keyakinan kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. I'm fine too, and I'm happy. You happy? Yes. You ready to study? Ready. Okay. Today study economy, okay? Yes. Before we study, please try. Siapa yang mau pimpin? Ready? Ready. Before we study, let's pray together. Pray begin. Amin. Amin. Oke, terima kasih Jani yang sudah pimpin doa kita hari ini ya. Ibu berharap next time kalian berani memimpin doa seperti Jani. Program buat Jani. Biar lebih semangat lagi kita setuju? Setuju. Kita bermain berlatih fokus. Kita bermain tentunya setahun 12 bulan. You listen. Example. Tidak pada bulan Januari jalan-jalan pergi ke Semarang. Jadi Maret pergi ke Ternate. Dan saya dan Ibu Desember pergi kemana? Resain. Cluenya setahun 12 bulan. Ya. Ibu Desember pergi ke Dubai. Oh, ada. Ya, betul? Repeat? Oke. April pergi ke Eropa. And you? Mei pergi kemana? Lampung. Terus. Next. Kamu Maret pergi ke Ternate. Februari pergi ke Depok. Ya, boleh ke Depok. Kamu Januari kemana? Semarang. Yes, terus.
Boleh. Setuju? Oke, kita mulai lagi. Juni, kamu pergi kemana tadi? Juni. Eropa. Juni ya. And you? Juli pergi kemana? No wrong. You? Agustus pergi kemana? No wrong. Ada yang tahu Juli pergi kemana? Juli. Yes, you? Juli di Nanggung. Ya. And Agustus pergi kan? Ya, terus. Siapa yang sudah bernyanyi silakan maju ke depan dan bernyanyi. Dulunya setahun 12 bulan. So, setahun 12 bulan. Dalam setahun ada Januari, Februari, Maret, dan April. Ya kan? Jika ibu menyebutkan Januari, maka dia setahun 12 bulan. Maka itu dari bulannya bulan ke-1. Selesai sudah SPK. Sekarang ibu ingin memperkenalkan tentang peraturan dan kesepakatan kelas yang menjadi sebuah keyakinan kelas. Tahukah kalian apa itu keyakinan kelas? Tidak. Kalau begitu ibu tanya, peraturan kelas pernah dengar? Kesepakatan pernah kalian buat? Ada yang tahu apa itu peraturan kelas? Saya Bu. Peraturan kelas adalah sebuah aturan yang wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh murid yang ada di dalam kelas. Oke, ya benar seperti yang disampaikan oleh teman kamu Joshua. Plus dong buat Joshua. Ya, keyakinan kelas itu adalah sebuah peraturan yang mana kita meyakininya bahwasanya itu harus kita laksanakan secara bersama-sama. Keyakinan kelas kita buat antara guru dan murid. Jadi tidak hanya dibuat oleh satu pihak saja. Dan semua yang berada dalam kelas ini harusnya seyogyanya sudah dengan kesadaran diri sendiri melaksanakannya. Paham sayang? Paham. Siap membuat keyakinan kelas? Siap. Oke, kita mulai dengan membuat sebuah kesepakatan kelas. Kalian silakan tuliskan kesepakatan kelas di sticky note yang berwarna pink. Oke, boleh dibantu Dinda, silakan bagikan sticky note-nya ke teman-temannya. Silakan. Oke, kalian tulis kesepakatan kelas. Contoh, jangan membuang sampah. Lalu jangan terlambat. Boleh apa saja yang kalian pikirkan yang memang tidak patut dilakukan, kalian tuliskan. Oke? Sekarang siapa yang mau bantu ibu untuk membacakan kesepakatan kelas yang sudah kalian tuliskan bersama tadi? Saya Ibu. Ya silakan Dinda. Oke teman-teman, jadi di sini udah ada hasil kesepakatan kelas kita. Nah, yang pertama itu ada jangan ngomongin teman. Nah, yang kedua di sini ada jangan berisik dalam kelas. Dan yang ketiga itu jangan makan saat guru menjelaskan. Yang lalu yang keempat itu ada jangan buang sampah sembarangan. Kelima jangan mengobrol. Keenam jangan datang terlambat. Ketujuh ada jangan berisik saat guru sedang menjelaskan. Dan yang kedelapan itu jangan bertengkar di dalam kelas. Yang terakhir itu ada jangan menyontek. Oke sayang, sekarang tahukah kalian, agar kesepakatan kelas ini menjadi sebuah keyakinan kelas, maka kalimat kesepakatan kelas ini kita jadikan menjadi kalimat positif. Contoh, jangan menyontek. Kalimat positifnya menjadi apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, sekarang kesepakatan kelas kita jangan datang terlambat. Ada yang bisa mengubahnya menjadi kalimat positif? Iya Bu. Ya silakan Dinda. Yaitu datang tepat waktu. Oke, plus dong buat Dinda. Nah, kalau jangan membuang sampah pada tempatnya, kira-kira apa kalimat positifnya? Ada yang tahu? Iya silakan sayang. Iya, plus dong, luar biasa. Baik Bu, Ya kamu? mengerjakan tugas sendiri. Oke, luar biasa. Plus dong buat temennya.
Yang kita sudah membuat kesepakatan kelas lalu menjadi sebuah peraturan kelas. Disinilah saatnya kita membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah peraturan yang kita yakini dalam diri kita sendiri, oke? Bahwasanya kita menyadari itu harus dilaksanakan tanpa disuruh ataupun diperintah. Jadi ada beberapa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Di sini kelas menjadi tenang dan nyaman. Lalu kelas menjadi asri, berjiwa jujur, menjadi pribadi yang disiplin dan menghargai waktu. Bagaimana? Kalian setuju? Setuju. Oke sayang, setelah kita buat kesepakatan kelas dan menjadi sebuah peraturan kelas, serta kita juga sudah melaksanakan dalam pembuatan keyakinan kelas, bahwasanya kelas kita sudah mendapatkan beberapa keyakinan kelas yang sudah kita setujui bersama. Oke, benar? Benar. Ada yang ingat dengan keyakinan kelas kita seperti yang tadi disebutkan oleh Dinda. Apa Dinda? Aku tadi jangan terlambat datang ke sekolah. Menjadi Disiplin adalah prinsip. Kamu? Saya dari jangan ngobrol di kelas, menjadi kelas menjadi lebih kondusif. Kamu sayang? Dari jangan makan saat pelajaran menjadi menghargai waktu. Oke, ada lagi yang masih ingat keyakinan kelas kita? Silakan Joshua. Jangan menyontek. Menjadi Pribadi yang luar biasa. Dan ada lagi? Iya, silakan. Bagaimana kalian setuju dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Setuju. Oke, biar kita sama-sama adil dan sama-sama memahami keyakinan kelas, Ibu minta kalian tanda tangan untuk memberikan persetujuan kalian terhadap keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, selesai sudah pembelajaran hari ini. Sebelum pulang seperti biasa, silakan jadi pimpin doanya. Ready? Ready. Before we go home, let's pray together. Pray begin. Amin. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian silakan kembali ke rumah dan langsung menuju rumah, jangan mampir. Semoga selamat sampai tujuan. See you next week. See you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irdi Abe, saya dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Saya akan memberikan refleksi terkait dengan keyakinan kelas. Perasaan saya sangat tenang. Mengapa demikian? Karena keyakinan kelas menjadikan diri saya lebih disiplin. Menurut saya perlu diadakannya pembuatan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas dapat meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. Keyakinan kelas sangat penting dilakukan, sebagaimana seorang siswa melakukan KBM, agar kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, mandiri, dan dapat meningkatkan kapasitas diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Putri dari kelas 11 IPS 1, siswa SMA 7 Tambun Selatan. Di sini saya akan memberikan refleksi saya terkait dengan perasaan pembuatan keyakinan kelas. Saya merasa senang karena pembuatan keyakinan kelas merujuk pada tanggung jawab siswa di kelas. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan disiplinan siswa-siswi. Keyakinan kelas sangat penting dilakukan sebagaimana siswa melakukan KBM, agar siswa menjadi pribadi yang berprinsip dan disiplin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Rijal Alta. Saya akan menyampaikan perasaan saya terkait dengan membuat keyakinan kelas.
Perasaan saya sangat senang karena saya perlu untuk melakukannya. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena siswa membutuhkannya untuk pengembangan diri di dalam kelas. Keyakinan kelas sangat penting dilakukan sebagaimana seorang siswa melakukan KBM agar kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab serta disiplin, meningkatkan kedisiplinan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saya akan memberikan refleksi saya terkait dengan perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang sekali. Karena itu, saya tahu bahwa keyakinan kelas akan merujuk pada peraturan kelas. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan diri dan bertanggung jawab siswa dalam kelas. Keyakinan kelas sangat penting dilakukan sebagaimana seorang siswa melakukan KBM dalam kelas, agar kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab serta dapat meningkatkan